Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan jasmani ya. Mata pelajaran pendidikan jasmani tentang materi kebugaran jasmani ya. Ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, di sini kalian bisa melihat kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani, di mana ada kebugaran jasmani pengertiannya, ada konsep kebugaran jasmani, ada komponen kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, dan melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Baik, kita lanjut. Pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, apa sih kebugaran jasmani tersebut? Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dimana maksudnya ketika kalian beraktivitas dari pagi sampai sore, kalian tidak mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, maka dari itu kalian memiliki yang namanya kebugaran jasmani yang baik ya. Dan kalian masih memiliki yang namanya energi ya, atau tenaga cadangan yang bisa digunakan untuk di malam hari. Nah, kebugaran jasmani seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain makanan bergizi ya, hidup sehat, aktivitas jasmani yang dilakukan selama sehari-hari. Jadi dari situ kalian bisa melihat bahwa dengan makanan yang sehat dan bergizi, melakukan hidup sehat, dan melakukan aktivitas fisik jasmani atau berolahraga, maka kalian akan insya Allah memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Nah, di sini kalian sudah melihat yaitu yang dilakukan secara teratur dan pola istirahat yang cukup, dimana dengan pertama itu adalah memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan bekerja keras, memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga adalah selalu bersemangat. Konsep kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatan sehari-hari ya. Itu contohnya. 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu fisik, kedua adalah fungsi organ, 3 adalah respon dari otot. Nah, fisik, kondisi fisik di sini maksudnya adalah berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak di tubuh kalian. Karena itu bisa dirubah menjadi energi. Yang kedua adalah fungsi organ. Nah, fungsi organ kalian ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, seperti itu ya. Berhubungan dengan efisiensi sistem jantung ya, pembuluh darah, dan paru-paru, pernafasan ya. Semua itu adalah fungsi organ kalian agar menjadi baik. Yang ketiga adalah respon otot. Berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Selanjutnya adalah komponen. Nah, komponen kebugaran jasmani. Nah, apa sih komponen kebugaran jasmani? Nah, ada 10 komponen kebugaran jasmani yang bisa kalian lihat di atas ini ya. Yang pertama itu adalah kecepatan atau speed. Yang kedua adalah kekuatan. Yang ketiga adalah kelenturan. Yang keempat adalah daya tahan. Yang kelima adalah kelincahan. Yang keenam adalah keseimbangan. Yang ketujuh adalah reaksi. Di reaksi ini adalah reaksi gerak kalian bagaimana. Setelah itu kedelapan adalah ketepatan ya. Yang kesembilan adalah koordinasi, dan yang terakhir adalah yang ke-10 adalah daya tahan otot dan daya ledak. Daya ledak itu ibaratkan kalian melompat ya, kalian bisa melompat setinggi-tingginya. Yang pertama, komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik.
yaitu contoh bentuk kegiatannya adalah squat jump, push up, sit up, angkat beban, dan back up. Frekuensi latihan yang harus kalian lakukan ya agar kalian memiliki kebugaran jasmani yang bagus dan sehat adalah 3-5 kali dalam seminggu, entah itu pagi atau sore. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan ini adalah bagaimana tubuh kalian atau paru-paru kalian itu bertahan melakukan suatu kegiatan ya. Jadi kalian tidak habis tenaga kalian. Misalnya kalian naik tangga ya, naik tangga baru ke lantai 3 kalian sudah ngos-ngosan, itu artinya daya tahan kalian, tubuh kalian itu kurang. Nah, contoh latihan yang dapat kalian lakukan adalah lari 2,4 meter ya. 2,4 meter bukan, maksudnya itu 2,4 km. Nah, 2,4 km itu sama dengan lari 6 kali di lintasan lari yang ada di GOR. 6 kali kalian lari itu termasuk 2,4 km. Atau lari selama 12 menit tanpa ada berhenti ya. Jadi kalian lari, entah kalian jogging ataupun lari ya, jangan jalan. Usahakan lari jogging selama 12 menit. Atau bisa juga lari naik turun tangga ya, bisa. Selanjutnya itu ada kecepatan. Nah, kecepatan ini kemampuan yang satu ini merupakan andalan dalam aktivitas olahraga yang memerlukan kecepatan. Titik kecepatan terbagi menjadi tiga jenis ya, menjadi 3 jenis. Itu ada kecepatan sprint atau kecepatan yang lurus, kecepatan reaksi, dan kecepatan gerak. Gerak kalian cepat atau tidak. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter secara cepat ya, tanpa berhenti. Lari 50 meter, selesai 50 meter istirahat lagi lari ya, seperti itu berulang-ulang. Selanjutnya itu adalah kelenturan. Nah, kelenturan dibutuhkan hampir di semua cabang olahraga. Meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga, tetap saja ada sedikit perbedaan pada penerapannya. Untuk melatih kelenturan atau fleksibilitas tubuh dapat melakukan dengan senam, yoga, ataupun renang. Yang kelima adalah kelincahan. Kelincahan ini adalah kemampuan bergerak dengan gesit yang membutuhkan waktu yang singkat. Nah, bentuk-bentuk latihan kelincahan adalah melompat menggunakan tali, gerakan naik turun tangga ya, berlari bolak-balik 2 garis yang berjarak dekat sekitar 10 meter bolak-balik larinya ya. Setelah itu berlari zigzag ya, itu termasuk melatih kelincahan. Setelah itu adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh kita atau posisi badan kita dalam berbagai keadaan sehingga tidak mendapat gangguan pada keseimbangan. Misalnya kita tersandung, kita mampu menyeimbangkan dengan kaki satunya dengan segala cara atau dengan cepat kita menyeimbangkan diri kita agar tidak terjatuh. Itu contohnya ya. Latihan yang dapat kalian lakukan di sini adalah mengangkat salah satu kaki kalian ya, kaki kalian diangkat salah satu ya, kaki kalian diangkat salah satu. Setelah itu dengan sikap kapal terbang juga bisa ya, sikap kapal terbang, atau dengan cara berdiri dengan salah satu kaki dan kaki yang satunya itu ditekuk dan mata kalian dipejamkan. Itu adalah cara yang paling maksimal. Setelah itu adalah manfaat kebugaran jasmani. Nah, apa sih manfaat kebugaran jasmani bagi kalian? Nah, ada 10 manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung.
Jadi ketika kalian memiliki kebugaran jasmani yang bagus, jantung kalian akan dipacu dengan baik dan normal ya. Jadi peredaran darah kalian lancar. Yang kedua adalah meningkatkan stamina. Yang ketiga adalah kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Jadi jika ada bagian organ kalian setelah kalian latih itu ada yang cedera, maka akan ada yang dipulihkan ya. Maka dari itu tidak hanya beraktivitas, tadi sudah dijelaskan ada 3, yaitu kebutuhan gizi yang baik. Maka dari itu ketika olahraga, ketika kalian lelah, kalian harus menyeimbangkan dengan asupan gizi yang baik. Jadi balance antara makan, olahraga, dan aktivitas sehari-hari ya. Contoh, kalian makan banyak ya, ketika kalian makan banyak, otomatis tenaga kalian memiliki lebih, otomatis kalian harus berolahraga. Di olahraga ini misalnya kalian suka berlari, futsal, renang, bulu tangkis, atau yang lainnya, lakukan minimal itu 2 jam ya. Ketika kalian makan banyak, lakukan olahraga minimal 2 jam. Jadi porsi yang makan banyak tadi akan terkuras menjadi otot, dan kebugaran jasmani kalian akan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah memiliki respon tubuh yang tepat. Yang kelima adalah mengurangi risiko obesitas. Nah, di sini bagi kalian yang jarang berolahraga ya, hati-hati. Kalian makan saja tapi tidak olahraga, hati-hati, mengalami risiko obesitas. Di mana obesitas itu kalian mudah sekali naik berat badannya, tapi kalian nanti akan susah untuk turun berat badan ya, karena kalian jarang berolahraga ya. Jadi harus ada memiliki komitmen dan kemampuan diri untuk diri sendiri ya, berolahraga agar tubuh kalian itu memiliki kebugaran jasmani yang bagus ya, dan terhindar dari yang namanya obesitas. Yang keenam adalah mencegah penyakit jantung ya. Tidak selalu orang yang suka olahraga tidak memiliki penyakit jantung ya. Ada beberapa yang memang olahraga bisa memacu jantung ya, karena orang tersebut tidak mengetahui ya, tidak mengetahui batas dari denyut jantung sendiri ya. Karena jika jantung kita berlebih, kita memaksakan untuk berolahraga, nah maka dari itu jantung kita bisa terjadi yang namanya gagal jantung ya. Karena denyut nadinya dalam 1 menit itu sudah melebihi batas, maka dari itu orang tersebut bisa jadi pingsan. Contohnya yang mungkin kalian sudah pernah lihat dalam beberapa bulan ini ya, karena boomingnya orang naik bersepeda ya, memaksakan diri untuk bersepeda, dipaksakan ya, maka dari itu spot jantungnya itu melebihi dari batas kemampuannya, sehingga orang tersebut pingsan, tidak bisa mengambil napas, tidak ada yang menolong, maka terjadilah meninggal dunia seperti itu ya. Yang ketujuh adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan adalah mengatasi depresi. Tentu jika kalian memiliki hobi olahraga, ini termasuk hobi untuk menghilangi depresi ya. Ketika kalian lelah, kalian berolahraga. Loh, kok lelah berolahraga ya? Karena sebenarnya itu ya, olahraga termasuk membuang lelah ya. Kalian kerja seharian, kalian melakukan olahraga setelah itu ya, maka dari situ tubuh kalian merasa fresh kembali. Yang kesembilan adalah meningkatkan energi. Yang ke-10 adalah terhindar dari yang namanya osteoporosis. Nah, ini ketika masa tua ya, osteoporosis. Baik, selanjutnya adalah melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, di sini kalian bisa lihat pengukuran kebugaran jasmani dengan daya tahan. Di sini adalah dengan cara push up. Nah, dengan cara push up ini ya, kalian bisa mengukur diri kalian dengan cara push up, di mana di sana kalian sudah melihat tabelnya ya.
ya. Tabelnya kalian sudah lihat. Di sana umur 15 sampai 19 tahun ya. Jika kalian umurnya di bawah 15 tahun, kurangi lagi 2. Misalnya di sana di bawah 17 sangat kurang. Nah, jika di sana di bawah 17 sangat kurang, maka ketika umur kalian di bawah 15 tahun, kurangi lagi. Berarti di bawah 15 ya. Jadi minimal kalian sanggup push up itu sekitar 20 ya. 20 sampai 25 itu kalian baru dikategorikan cukup ya. Baru cukup ya, baru C. Kalau baik adalah sekitar 25 ke atas, contoh 26 sampai 30 itu baru kalian dianggap baik. Begitu pula juga yang putri ya. Itu adalah tes pengukuran daya tahan otot lengan ya. Selanjutnya adalah pengukuran dengan kebugaran kecepatan ya, kecepatan dengan lari 20 meter. Selanjutnya adalah pengukuran dengan lari 20 meter. Kalian bisa lihat dengan waktu yang baik itu 3,1 detik. Itu waktu yang baik ditempuh untuk anak-anak ya. Jadi di bawah itu kalian termasuk kategori baik. Baik, itu saja yang dapat Ustadz jelaskan kali ini tentang kebugaran jasmani. Semoga kalian mampu melakukannya di rumah dan menerapkannya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.